Bapak dan Ibu sekalian, izinkanlah saya pada pagi hari ini untuk melakukan diseminasi pendidikan guru penggerak aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Oleh saya Elizabeth Katarina Collins, sarjana pendidikan. Kita akan lanjut pada slide berikutnya. Baik, kita akan melanjutkan pada slide berikutnya. Kita akan mempelajari bersama apa itu budaya positif yang harus kita terapkan di kelas dan di sekolah. Coba bisa sabar lagi. Maksudnya ada saya ini 321 itu. Mulai. Oke, latar belakang daripada budaya positif adalah salah satu tanggung jawab seorang guru bagaimana menciptakan satu lingkungan yang positif. Bagaimana cara sebagai seorang guru kita menciptakan lingkungan yang positif di dalam kelas maupun di lingkungan belajar dalam satu komunitas sekolah. Oke, di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja yang termasuk dalam disiplin positif dan apa saja yang masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif sendiri dikemukakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, serta ini masuk dalam cetakan kelima pada tahun 2013. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Kita sendiri mengetahui ada profil pelajar Pancasila. Ada 6 yang masuk dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Yang keempat adalah berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Bagaimana kita menerapkan nilai-nilai kebajikan berdasarkan profil pelajar Pancasila? Sudah? Saya. Nah, salah satu unsur yang masuk di dalam disiplin positif adalah 3 motivasi perilaku manusia. Apa yang memotivasi kita menjalankan perilaku kita sebagai seorang manusia? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 3 motivasi ini dikemukakan oleh Ibu Diana Gosen. Nah, Bapak dan Ibu, untuk 3 motivasi perilaku manusia kita akan aksi nyatakan di dalam apa yang akan kita berikan kepada peserta didik kita. Nah, Bapak dan Ibu, berdasarkan 3 perilaku tadi, di sini apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Di sini mungkin Bapak dan Ibu pernah memberikan hukuman kepada siswa dengan tidak sesuai dengan apa pelanggaran dari siswa. Sedangkan apa itu konsekuensi dan apa itu restitusi, mungkin kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, oke. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Sedangkan konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Yang berikut restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Saya kasih contoh. Untuk hukuman, sering sekali kita melakukan anak yang datang terlambat, kita suruh contohnya memungut sampah. Contoh. Itu masuk dalam hukuman. Kenapa hukuman tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan? Contoh lagi, anak tidak kerja PR, kita suruh membersihkan satu ruangan kelas. Menurut Bapak Ibu, itu hukuman atau konsekuensi?
ketika anak tidak mengerjakan PR, kita menyuruh anak untuk membersihkan ruangan kelas yang kotor. Itu masuk dalam hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa itu jadikan konsekuensi? Anak tidak kerja PR, disuruh membersihkan ruangan kelas. Apakah bisa menutupi pelanggaran yang dilakukan oleh anak ketika anak membersihkan ruangan kelas? Tidak ya. Kalau tidak, berarti itu adalah hukuman. Pak Erwin ketika mengajar di lapangan pelajaran PJOK, anak datang terlambat. Kemudian Pak Erwin menyilahkan anak yang datang terlambat untuk berlari keliling lapangan 1 kali. Itu adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Kenapa konsekuensi? Itulah itu bagian dari Oke, beda situasi. Karena saat itu adalah pelajaran PJOK. Hukuman konsekuensi yang diberikan itu setimpal dengan apa kondisi yang sedang saat itu siswa alami. Karena pelajaran PJOK. Oke, baik Bapak dan Ibu hebat sekalian. Untuk hukuman dan konsekuensi di sini, apakah ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Hukuman ketika kita memberikan salah satu hukuman kepada siswa, fungsinya hanya untuk efek jerak, tetapi tidak jangka panjang bagi siswa. Sedangkan konsekuensi kita berikan apa yang kita berikan sesuai dengan kesepakatan yang telah kita buat sebelumnya. Sebagai contoh, siswa yang datang terlambat mungkin akan diberikan tugas tambahan setelah anak-anak pulang. Akan melengkapi jam terlambatnya ketika dia datang. Itu adalah konsekuensi. Jadi kalau memang selama ini Bapak dan Ibu sudah melakukan hukuman yang tidak sesuai dengan pelanggaran, sebaiknya kita ambil konsekuensi dari pelanggaran siswa, di mana setelah kita sepakati sebelumnya bersama siswa. Siswa dilibatkan dalam keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang akan kita buat. Mungkin sebentar kita akan belajar lagi bagaimana cara membuat kesepakatan kelas. Oke, di sini ada restitusi. Restitusi di sini Bapak dan Ibu, kita membuat siswa ketika melakukan sebuah pelanggaran menyadari sendiri kesalahannya di mana dan mencarikan solusinya dari pelanggaran yang dilakukan. Oke, saya next dulu. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas berhubungan erat dengan konsekuensi. Sangat berhubungan erat. Nah, apa saja yang masuk dalam keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Peraturan itu lebih terikat. Sedangkan keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama siswa. Yang berikut adalah keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Bahasa yang dibuat dalam bentuk positif dan tidak ada larangan di dalamnya. Yang berikut hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Yang berikut bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Seperti yang saya sampaikan tadi, keyakinan kelas tidak mengikat, muatannya tidak seperti peraturan. Kalau peraturan sifatnya wajib hukumnya, tetapi keyakinan kelas bisa meninjau kembali dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi siswa dan kesepakatan yang diambil bersama. Untuk menerapkan keyakinan kelas, yang harus kita perhatikan adalah 5 kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Ini sangat berkaitan erat dengan bagaimana kita mendesain
selain sebuah keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, di sini berhubungan erat dengan pemberian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, restitusi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Silakan Bapak Ibu merenungkan bahwa selama ini posisi kontrol saya sebagai seorang guru, apakah sebagai seorang penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Apakah selama ini kata-kata yang dikeluarkan membuat siswa itu merasa bersalah? Yang ketiga, guru sebagai teman. Apakah Bapak dan Ibu selama ini menyadari bahwa posisi kontrol saya di sekolah sebagai guru yang menjadi teman bagi peserta didik saya? Yang ketiga adalah guru sebagai monitor, hanya sebagai pemantau. Yang terakhir, guru sebagai manajer. Nah, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitor, sebagai manajer, itu memiliki plus dan minusnya. Apa plus dan minusnya? Yang pertama, oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat guru sebagai penghukum. Jika kita memberikan hukuman kepada peserta didik kita, apa yang akan peserta didik kita rasakan? Yang ada adalah dendam, jengkel, rasa marah. Bisa saja mereka melakukan kekerasan terhadap kita, walaupun melalui barang-barang yang kita miliki. Contoh, merusakkan jok motor kita, melempar barang-barang kita, contohnya. Itu mungkin tindakan yang akan dilakukan oleh peserta didik ketika kita memberikan hukuman. Jadi posisi kontrol kita sebagai seorang penghukum. Yang berikut adalah pembuat merasa bersalah. Nah, di sini. Wih, ternyata gara-gara lu tidak kerja PR hari ini lu jantungan. Membuat anak merasa bersalah. Ini gara-gara lu nih. Kepala sekolah sudah marah-marah ibu. Gara-gara lu nih, atau kata apapun itu yang membuat siswa kita merasa bersalah. Ini ternyata lebih kejam dari seorang posisi guru sebagai penghukum. Anak akan memendam rasa itu karena pribadi anak-anak kita berbeda. Bisa saja dipendam dan menjadi suatu rasa yang mungkin akan meluap di suatu ketika pada masa yang mungkin kita tidak akan ketahui. Itu tentang guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang berikut guru sebagai teman. Di sini siapa yang sudah menempatkan posisi kontrol sebagai guru sebagai seorang teman? Saya. Pak Erwin. Saya. Hampir semua sudah pernah ya? Ya. Menganggap anak peserta didik kita sebagai seorang teman. Tapi saya sangat yakin guru sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah sudah pernah kita lakukan. Tetapi sebagai teman, silakan berefleksi apakah pernah atau tidak. Apakah posisi guru sebagai teman ini bagus untuk kita terapkan di kelas? Bagus. Apa alasannya? Anak-anak itu merasa dekat dengan kita. Merasa dekat dengan kita. Apa lagi? Merasa diterima. Merasa diterima. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Sebagai seorang teman ada plusnya, ada minus. Minusnya adalah seperti ini. Contoh dalam satu sekolah atau saya kelas 5A dan kelas 5B ada Ibu Ida dan saya. Yang menjadi lebih banyak teman ke siswa adalah Ibu Ida. Entah efeknya nanti ketika saya memberikan arahan, ketika saya memberikan untuk mengajar dan Ibu Ida, mana yang lebih didengar? Ibu Ida atau Ibu Elis? Ibu Ida. Jadi posisi kontrol kita sebagai seorang teman itu pun akan berpengaruh buruk kepada guru yang lain. Kalau Ibu Yuan menempatkan diri sebagai seorang teman, tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang dikatakan oleh ibu kita, Pak Erwin, Ibu Mia sebagai guru mata pelajaran tidak didengar oleh peserta didik kita dengan penyajian dan posisi kontrol yang berbeda. Mereka akan lebih mendengar cenderungnya ke Ibu Yuan mungkin balik kelas ya, contohnya ke Ibu Sita. Ibu Sita lebih menempatkan diri sebagai seorang teman
sebagai Ibu Mia sebagai guru mata pelajaran yang masuk, kemungkinan dalam tanda kutip tidak akan didengarkan karena lebih memihak kepada Ibu Sita. Posisi kontrol yang dilakukan oleh Ibu Sita dan Bapak dan Ibu guru yang lain berbeda. Nah, sekarang kita lihat guru sebagai monitor atau pemantau dan guru sebagai manajer. Guru sebagai pemantau, tugasnya kita sebagai guru hanya memantau. Kita memantau siswa kita yang memang ada kurang ini, kurang itu, sifat yang kita hanya memantau. Yang berikut adalah sebagai manajer. Sebagai manajer ini yang sangat diharapkan. Kita tidak menerapkan atau kita tidak memaksakan kehendak kita sebagai seorang penghukum, sebagai seorang pembuat merasa bersalah, tetapi kita menjadi seorang manajer. Apa yang kita lakukan sebagai seorang manajer di sini? Ketika siswa membuat kesalahan, saya next dulu ya. Nah, di sini langkah-langkah restitusi yang kita terapkan ketika kita menempatkan posisi kita sebagai posisi kontrol seorang manajer. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contoh, siswa kita tidak kerja PR. Bagaimana kita menstabilkan identitasnya? Jangan langsung menjudge siswa marah-marah. Itu pun sering saya lakukan. Tetapi semoga kita berubah walaupun tidak terlalu banyak, tetapi sedikit. Tanyakan siswa, menstabilkan identitas. Kenapa tidak kerja PR? Tidak semua orang kok yang selalu kerja PR. Ibu dulu juga pernah tidak kerja PR, sering ditegur, sering dimarah oleh gurunya. Jadi bukan hanya engkau sendiri yang tidak kerja PR. Banyak yang tidak kerja PR di semua sekolah. Jadi menstabilkan identitasnya dulu. Posisi dia tidak kerja PR. Jangan merasa dia, jangan membawa mengirim siswa bahwa dia bersalah karena tidak kerja PR. Itu yang dimaksudkan dengan menstabilkan identitas. Kemudian yang berikut, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Contoh saya terakhir itu Catherine yang mamanya meninggal. Awalnya tidak tahu, kita guru tidak tahu. Tapi coba cari tahu. Semua perilaku siswa memiliki alasan. Berbagai macam, banyak sekali alasannya. Bisa saja yang tadi kembali 5 perilaku manusia. Dia mencari kasih sayang. Dia mencari kebebasan di sekolah. Di rumah dia tidak bebas mungkin. Dia mencari kebebasan di sekolah. Di rumah dia tidak dapat kasih sayang. Dia cari kasih sayang di sekolah. Dengan tindakan yang mungkin bapak ibu guru tidak harapkan. Contoh konkretnya mungkin obat. Mencari kasih sayang. Dengan tindakan yang membuat kita gerah. Tapi itulah. Kembali lagi kepada tadi ya, Bapak Ibu mungkin masih ingat tentang 5 kebutuhan manusia tadi. Kasih sayang, kebebasan. Kemudian kita harus, anak tidak apa-apa kerja PR. Kenapa alasannya apa? Gali dan terus gali. Beda dengan perilaku beberapa murid seperti Rio Mira yang selalu tidak kerja PR. Itu yang lebih pada perilaku khusus. Kemudian yang berikut menanyakan keyakinan. Ini yang poin paling penting. Kita semua memiliki motivasi internal. Buat bahwa anak itu harus punya motivasi sendiri untuk dia mengerjakan PR. Dengan caranya bagaimana? Besok bawa dia ke dalam masa depan, impian masa depannya. Besok-besok mau jadi apa? Contoh dia mau jadi nelayan yang seperti apa? Yang punya motor besar, kapal besar. Nah, kalau punya kapal besar, yang harus dilakukan itu yang paling pertama kerja PR supaya bisa naik kelas, bisa nanti bawa. Jadi giring pemahaman siswa untuk ke masa depannya. Dia punya keyakinan bahwa ketika dia mengerjakan PR, suatu ketika dia akan menjadi seorang nelayan yang sukses. Itu masuk ke dalam restitusi. Bagaimana kita menempatkan posisi kita sebagai seorang manajer. Dan yang terakhir, siswa mencari sendiri, tahu bahwa itu yang tidak kerja PR adalah salah dan mencari solusi. Kita yang membawa siswa untuk menentukan solusinya sendiri dengan keyakinan yang dia miliki. Gitu ya Bapak dan Ibu.
Mungkin ini materinya tentang budaya positif, tetapi hal-hal sederhana yang paling saya tertarik adalah 5 posisi kontrol tadi. 3 posisi kontrol dulu ya. 5 atau 3 tadi? 5. Pembuat penghukum, pembuat rasa bersalah, yang ketiga itu teman, pemantau, dan manajer. Jadi bagaimana kita, kalau penghukum sebaiknya dihindari, karena kita juga tahu tidak ada dasar hukum untuk perlindungan terhadap buruh. Sekecil apapun itu, hukuman itu adalah kekerasan. Dasar bodoh itu kekerasan verbal. Itu hukuman psikis anak. Karena sering kali kita mengatakan dia bodoh, akhirnya tumbuh keyakinan dalam diri bahwa dia bodoh. Keyakinan yang terus dia tanamkan bahwa dia bodoh. Keyakinan itu. Kemudian yang berikut, pembuat rasa bersalah. Ingat, pembuat rasa bersalah itu lebih kejam daripada hukuman langsung. Hukuman kan kita pasti mata melotot, marah-marah, gestur tubuh kita saja sudah menentukan bahwa saya lagi marah. Anak pasti tahu, kita marah. Tetapi ketika membuat merasa bersalah kepada anak, lebih kejam dari seorang penghukum. Kemudian yang berikut teman, hati-hati dari seorang teman. Bisa saja, ini kalau untuk yang kelas tinggi, untuk kelas tinggi dan ke tingkat jenjang SMP atau SMA. Hati-hati ketimpangan seksualitas. Karena ketika kita menempatkan posisi kita sebagai seorang teman yang berlebihan untuk lawan jenis, itu juga hati-hati. Jadi yang disarankan itu adalah kita sebagai pemantau dan jika memungkinkan sebagai seorang manajer. Nah, ini contoh segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Jadi kalau kita mau buat dengan anak kita tidak bisa dalam klasika, tidak bisa. Harus secara personal. Kita panggil anaknya. Nah, caranya kita menanyakan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi itu adalah perlunya Bapak Ibu kembangkan pertanyaannya, kembangkan bagaimana untuk bisa menyampaikan kepada anak. Kamu ini ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu keyakinan tadi. Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu mungkin 3 hal yang berkaitan erat tentang segitiga restitusi dan bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai posisi kontrol sebagai seorang manajer. Oke, baik. Sebelum saya mengakhiri, saya punya satu kasus ya, Bapak dan Ibu. Kasus lagi. Sudah, Pak. Baik, Bapak dan Ibu. Untuk langsung kita melakukan tindakan, apakah itu posisi kontrol kita sebagai seorang penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, ataupun sebagai manajer, kita lihat pada kasus ini. Bisa bantu baca Pak Yamin? Baik, terima kasih. Kasus 1, guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti. Ibu ini baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natalia mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak memindahkan kehadiran ibu ini. Ibu ini mencoba menyapa Vivi dan Natalia dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natalia malah dari tertawa. Ibu santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Setelah berpikir sejenak, Natalia dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman kelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama
terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email itu kepada Ibu Heni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun membantu memberitahu Ibu Heni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Heni sebagai guru pengganti. Kalau tadi lanjut komunikasi ya. Nah dari kasus satu tadi ya. Setelah itu posisi kontrolnya sini. Menurut Anda posisi yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali tadi posisi kontrol apa? Membuat rasa bersalah. Iya. Terima kasih Bu Yohan. Jadi itu kita membuat rasa bersalah. Kalau kamu tidak tenang, saya akan ditegur oleh kepala sekolah. Itu pembuat rasa. Coba bisa ke kasus 2 akan dekat. Dari kasus. Nah pada kasus kedua, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatu dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang coba sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan. Siapa yang bisa menjawab? Posisi kontrol apa yang dilakukan oleh Bapak Lukman? Bisa zoom satu orang yang menjawab. Siapa yang mau? Di sini Ya. contoh kasusnya adalah guru sebagai pemberi hukuman, karena di sini anaknya sudah minta maaf atas kesalahan yang dia lakukan, tapi gurunya tetap ngotot atau mempersalahkan anak itu, tidak memberi maaf dan tetap memberi hukuman untuk anak itu jalani. Selanjutnya dia sebagai hukuman untuk dia. Dan di sini juga anak murid sendiri dia pasti merasa bersalah karena guru tidak memberikan kesempatan untuk dia mengubah sikapnya untuk baik seperti itu. Oke, baik, kita tepuk tangan untuk Ibu. Untuk pertanyaan kedua, bila Pak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer, andai kata Pak Lukman mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer, kira-kira apa yang dikatakan? Posisi kontrol sebagai manajer, kira-kira apa yang akan disampaikan
Kira-kira kalau Pak Lukman menempatkan ini sebagai seorang manajer, apa yang akan disampaikan kepada Sabrina? Bisa? Ada yang bisa? Kak. Saya ingin menjawab berkaitan dengan bila Pak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer, kira-kira pertanyaan apa yang dikatakan dan apa yang dikatakan itu mungkin sebagai seorang manajer itu dia mungkin bertanya dulu terlebih dahulu. Kenapa dia melanggar peraturan dengan memakai sepatu yang berbeda? Apa alasannya sehingga sepatunya itu berbeda? Terus Pak Lukman menanamkan kembali kepada nilai diri seorang anak bahwa bukan cuma dia saja yang melakukan kesalahan itu, tapi sebelumnya Pak Lukman juga pernah membuat kesalahan dengan memakai sepatu yang berbeda warna, artinya melanggar peraturan. Terus setelah Pak Lukman mengatakan hal seperti itu, Pak Lukman memberi nasihat bahwa kalau misalnya dia besok, artinya kedepannya dia tidak melakukan hal seperti itu lagi, supaya dia bisa menjadi orang yang lebih sukses. Oke, terima kasih Bu Yuan. Baik, Kasa. Sudah 3. Ingat ada Pak Honor. Erwin, kita tutup. Sudah. Oke, Bapak dan Ibu guru hebat, terima kasih atas hari ini. Bagaimana kita melakukan budaya positif, silakan menerapkannya di kelas dan di komunitas belajarnya masing-masing, baik di sekolah maupun di rumah. Baik Bapak dan Ibu, ada satu kata yang saya kutip dari bahasanya Ki Hajar Dewantara. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukan. Ibu Novi, penghargaan itu adalah sebuah hukuman atau sebuah pembiasaan yang baik yang harus kita terapkan di kelas. Kebiasaan yang baik yang harus kita lakukan. Pembiasaan yang baik. Kenapa itu pembiasaan yang baik? Kan ketika kita memberikan penghargaan itu bermotivasi kepada anak supaya mereka merasa diri diterima dan merasa diri bahwa oh, ketika saya melakukan ini saya mendapatkan yang seperti ini. Itu merupakan sebuah penghargaan. Ketika saya melakukan ini saya akan mendapatkan itu. Contohnya, kita memberikan hadiah, reward dalam bentuk bintang, permen dan lain sebagainya. Pernahkah Bapak dan Ibu berpikir, ketika kita memberikan penghargaan hari ini kepada si Novi, besok Novi lagi, lusa Novi lagi. Pernahkah Bapak dan Ibu memikirkan perasaan Iwan yang ada di samping yang tidak diberikan reward sama sekali? Apa yang akan terjadi pada perasaan Iwan? Benci, merasa tidak dianggap, merasa rendah diri, tidak mau berteman. Bisa timbul kebencian dari Yuan terhadap Ibu Novi, terhadap Novi. Ini contoh kepada siswa. Bisa saja timbul rasa benci dari Yuan kepada Novi, karena yang diperhatikan adalah walaupun ya, kita memberikan penghargaan itu baik, tetapi ingat penghargaan yang kita berikan akan menimbulkan efek yang buruk kepada siswa yang lain. Iri hati kepada temannya, merasa saya ini tidak punya apa-apa hak, saya tidak berharga, saya tidak bisa apa-apa. Yang paling parah adalah timbul kebencian. Dan itu bisa terbawa terus sampai kapan? Ketika seseorang berhasil, dia akan merasa iri hati. Itu sampai kapanpun.
sampai karena keyakinan yang dia pahami waktu SD, ingat Bapak Ibu kita pendidikan dasar, keyakinan yang dia pahami ketika seseorang diberikan reward akan ada rasa benci dari dalam hatinya, akan ada rasa rendah diri, dan anak itu tidak akan pernah percaya diri. Oke, saya kembali lagi Bu Novi, penghargaan itu adalah kebiasaan yang luar biasa atau perlu dipertimbangkan lagi? Perlu dipertimbangkan. Saya kembalikan ke Bapak dan Ibu bagaimana menerapkan posisi kontrol kita di kelas. Oh, menurut Ibu Menci, penghargaan itu adalah sebuah hal yang luar biasa atau harus diterapkan di kelas atau dihindari. Saya memberikan jawab, benar main mata. Dia main mata. Saya kembalikan ke Bapak dan Ibu bagaimana menerapkan posisi kontrol kita di kelas. Oke, terima kasih. Siapa yang bisa menyampaikan kesepakatan kelasnya? Coba angkat tangan. Siapa yang bisa? Oke, Grace, kesepakatanmu apa hari ini? Tidak boleh ribut saat guru tidak ada di ruangan. Ada lagi yang lain? Tidak. Tadi apa yang Novan lakukan di kelas? Hah? Tadi Novan sudah lakukan apa di kelas? Apa? Naik di atas meja. Oke, tadi Novan sudah naik.